Tapi ketika Mbah Nur ini turun, dia turunnya itu memakai tambang, ke bawah baru sampai separuh, keluar gas. Beliau ini meninggal dan jatuh. Saat itu ada orang yang tetap bersikukuh ingin mengambil jasadnya Mbah Nur ini. Tapi begitu masuk ke sumur lagi dan lagi, beliau ini menyusul karena menghirup gas alam di dalam sana. Beliau ini juga meninggal. Begitu terus sampai akhirnya, insya Allah kalau tidak salah, ada 3 jasad di dalam sumur ini. Dan pada zaman itu belum ada alat canggih untuk mengevakuasi, sehingga sumur ini oleh warga sekitar akhirnya dihuruk dengan niatan agar ketiga jasad tersebut terkubur. Di situ kembali terjadi fenomena hurukan yang tadinya sudah rata, sumur ini sudah tertutup hurukan, tiba-tiba amblas, blas, tidak tahu kemana arahnya. Berikut 3 jasad ini hilang. Ada yang mengatakan sumur ini tembusnya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Hari ini, malam ini saya mengabulkan keinginan salah satu teman, yang mana di video kemarin itu katanya dia tertarik dengan sosok musola ini. Katanya musola ini terlihat wingit, dan saya diminta untuk mereview juga sumur yang ada di belakang musola ini. Jadi di belakangnya sini ada sumur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya kabulkan permintaannya ya. Di sini kita mulai dari tampak sebelah kiri. Nih. Kalau memang tidak terlalu terlihat, teman-teman bisa menonton video saya sebelum ini ya. Karena saat itu saya di sini siang hari. Oke, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Teman-teman kemarin bilang kalau musolanya itu katanya terlihat gimana, serem atau wingit. Itu siang hari. Kalau malam setelah saya nyalakan lampunya nih, sebenarnya musola ini kalau kita ke dalam ini adem banget, terang, masih bagus teman-teman. Nah kan, ini masih bagus. Dan kemarin juga sempat ada yang komen kalau apa mungkin musola ini nggak pernah buat sholat. Insya Allah musola ini setiap hari ini ada sholat berjamaah di sini. Ini ya teman-teman, sudah saya review dalamnya. Nih seperti ini penampilannya. Oke, kita keluar lagi. Kita langsung ke belakang musola, yaitu kita akan mereview sumur. Kalau dari luar nih teman-teman, musolanya memang terlihat agak tua, karena memang ini musola ini sebenarnya bangunan tua nih. Sekali lagi teman-teman, buat ingin tahu yang penampakan lingkungan di sini siang hari bisa cek di video sebelumnya. Assalamualaikum. Nih, ini adalah sumurnya ya teman-teman. Ini adalah sumur. Kalau kita lihat sekilas ini hampir mirip kuburan. Kuburan yang dibangun bentuknya berundak nih. Ada undakan, kalau kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 undakan nih. Ini adalah tempat imam. Kita muter ya. Teman-teman, musola nih, ini udah gandeng dengan musola. Jadi kisahnya adalah begini. Saya
pernah menanyakan kepada orang tua yang rumahnya dekat sini, lingkungan sini. Maksud saya orang tua adalah orang dulu yang tahu cerita tentang sumur ini. Beliau menceritakan, mengisahkan bahwa begini, sebelum ada musola bangunan ini, dulu ada musola kecil di sini, di sebelah sini, di seberangnya sumur ini. Musolanya ini hampir mirip surau ya, karena kecil, terbuat dari kayu dan bambu. Ini bentuknya panggung. Itu adalah musola pertama di sini, kecil banget. Kemudian ini masih sumur aktif. Ini sumur biasa, sumur galian yang bentuknya bulat ke dalam itu. Nah, dulu para kiai, para ulama dulu yang di sini, yang memelihara surau yang ada di sini, berikut warga yang ada di sini memanfaatkan air sumur ini untuk keperluan sehari-hari. Jadi dulu sumur ini aktif. Di sini, di lingkungan sini hanya ada beberapa rumah. Karena itu musolanya juga kecil, berada di sini. Saya tunjukkan. Nih, di sini. Kecil banget di sini. Saat itu ya, kalau untuk keperluan mandi, beliau-beliau ini mandinya di sungai di sini, di bawah pohon beringin besar ini. Mandinya di sungai. Kemudian kalau untuk keperluan sehari-hari seperti masak, minum, ngambilnya dari air sumur ini. Suatu ketika air sumur ini keruh. Nggak tahu kenapa, atau mungkin di situ banyak lumpurnya, sehingga yang namanya, insya Allah kalau tidak salah itu Mbah Nur. Mbah Nur itu adalah kiai dari musola yang dulu berada di sini. Itu mau menguras sumur di sini. Dan saat itu belum dibangun seperti ini, masih terlihat sumur bulat seperti itu, sumur galian. Pada saat mau menguras, ternyata saat turun di dalam sumur ini keluar gas alam. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Kalau saya tanyakan ke warga, katanya sumur ini dalamnya kurang lebih sekitar 25 meter itu dulu. Tapi ketika Mbah Nur ini turun, dia turunnya itu memakai tambang, ke bawah baru sampai separuh, keluar gas. Beliau ini meninggal dan jatuh. Hanya saja saat itu ada orang yang tetap bersikukuh ingin mengambil jasadnya Mbah Nur ini. Tapi begitu masuk ke sumur lagi dan lagi, beliau ini menyusul karena menghirup gas alam di dalam sana. Beliau ini juga meninggal. Begitu terus sampai akhirnya, insya Allah kalau tidak salah ada 3 jasad di dalam sumur ini. 3 jasad ya teman-teman. Sekali lagi ada 3 jasad di dalam sumur ini. Setelah itu dicek, karena orang-orang yang ada di atas ini mau mengevakuasi nggak bisa karena memang bau gasnya ini tajam banget, kuat. Dicek, orang sini membawa 1 ekor ayam, diikat, diturunkan ke bawah. Setelah diangkat ternyata ayamnya juga mati. Disitulah dinyatakan ternyata kandungan gas di dalam sumur ini sangat kuat sekali. Sampai akhirnya karena ketiganya ini sudah tidak bisa ditolong, dan pada zaman itu belum ada alat canggih untuk mengevakuasi, sehingga sumur ini oleh warga sekitar akhirnya dihuruk dengan niatan agar ketiga jasad tersebut terkubur. Di situ kembali terjadi fenomena hurukan yang tadinya sudah rata, sumur ini sudah tertutup hurukan, tiba-tiba amblas, blas, tidak tahu kemana arahnya. Berikut 3 jasad ini hilang. Ada yang mengatakan, ini versi masyarakat sini loh ya, kebenarannya wallahu alam. Ada yang mengatakan sumur ini tembusnya ke Jambi. Jambi itu Alas Ketonggo dekat Serigati ya, tembusnya ke sana. Tapi kebenarannya nggak tahu seperti apa. Setelah diuruk amblas tadi, warga kembali mencoba untuk menguruk, apapun dimasukkan, tapi ternyata amblas dan hilang lagi. Seolah-olah di dalam itu ada sungai besarnya. Karena huruk yang begitu banyak tiba-tiba amblas dan hilang. Sampai akhirnya dari situlah warga ini berinisiatif untuk membangun ini, dibentuk menyerupai
makam nih. Buat teman-teman yang mungkin indigo, silahkan monggo berkomentar. Di sini bebas. Buat kemarin siapa ya namanya yang komentar katanya makam, katanya musolanya wingit dan ingin meminta saya untuk mereview sumur di belakang musola. Sekarang sudah saya penuhi dan sudah saya ceritakan seperti apa yang sudah diceritakan warga sekitar. Saat ini jam piro ya? Sebentar teman-teman, saya lihat jam ya. Ini udah sepi banget. Sekarang jam 10 malam, ini. Udah sepi banget. Dan jalanan ini ke sana seperti yang saya jelaskan, ini adalah arah ke rumahnya Pak Yadi yang dicerita. Dan di lokasi ini pula terjadinya sebuah kejadian ganjil yang saya angkat, yang mana Mas Hendra mengantar makhluk gaib berobat ke Puskesmas Kendal. Sekali lagi di sini saya akan sedikit menjauh ya teman-teman. Silahkan diperhatikan ada apa. Nih, ini tampak malam hari, musolanya baik-baik saja dan terlihat adem. Tapi nggak tahu kenapa kemarin ada satu temen itu berkomentar katanya terlihat wingit. Namun ada satu temen lagi yang mengatakan musolanya adem banget. Kalau buat temen yang berkomentar bahwa musolanya adem, itu saya benarkan. Karena saya sendiri merasakan ademnya musola sini. Terlebih tempatnya berada di pinggir sungai. Nih, lampu saya matikan. Udah ya teman-teman, begitu saja. Tapi di sini saya mau bercerita sedikit. Jadi kemarin saya mendapatkan informasi bahwa di Dusun Bandem sana ini pernah ada kejadian ganjil di mana Pak Sugino ini pernah hilang selama 44 hari. Bayangin, hilang 44 hari dan hilangnya ini mendadak. Hilangnya menurut cerita singkat yang saya terima itu hilang saat dia ini buang air besar di sungai. Nah, seperti apa ceritanya? Karena itu ikuti terus channel Kangsi ya teman-teman. Insya Allah mungkin nggak tahu kapan, saya tidak berani berjanji. Yang jelas hari ini saya tadi sudah pernah ke sana, hanya saja tidak bertemu dengan narasumber secara langsung. Saya hanya bertemu dengan beberapa tetangga beliau dan para tetangga ini menceritakan bahwa Pak Sugino ini keadaannya sedang sakit, sepertinya nggak bisa bercerita. Namun di situ saya mencoba mencari informasi lain. Katanya ada yang tahu persis cerita yang dialami oleh Pak Sugino saat hilang selama 44 hari, yaitu tetangganya, kalau tidak adik kandungnya. Dan ada lagi, kalau memang adik kandungnya ini nanti dicari nggak ada, bisa menemui anaknya Pak Sugino. Karena itu setelah ini insya Allah saya besok kembali lagi ke sana mencari informasi ya sejelas-jelasnya. Apakah benar Pak Sugino ini sakit dan nggak bisa bercerita atau gimana? Jikapun memang Pak Sugino nggak bisa bercerita, saya berharap ada saudaranya atau mungkin anaknya itu tadi yang bisa menggantikan Pak Sugino untuk bercerita. Karena tadi saya mendapatkan bocoran begini ya, 44 hari hilang, itu Pak Sugino pulang masih dalam keadaan sehat walafiat. Bayangkan, 44 hari ini versinya dunia kita. Tapi katanya Pak Sugino saat menceritakan kejadiannya, Pak Sugino ini di sana hanya beberapa hari. Dan banyak sekali cerita-cerita menarik di alam gaib sana yang dialami oleh Pak Sugino. Karena itu ikuti terus ya teman-teman. Dan saya minta doanya teman-teman, saya bisa menemukan narasumber yang tepat yang bisa menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu nanti baru saya lanjutkan kepada orang yang namanya tadi Mbah Sutris ya. Mbah Sutris ini adalah orang tua yang menolong atau yang mengeluarkan Pak Sugino dari alam gaib. Jadi nanti insya Allah saya akan mewawancarai Pak Sugino atau wakilnya. Yang kedua adalah Pak Sutris sebagai orang yang sudah menolong. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.